sahabat Smegadia, ketemu lagi di Smegadia Tutorial. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang matematika, khususnya materi tentang trigonometri. Sebelum kita ke materi dan contoh soal, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih trigonometri itu. Trigonometri yaitu ilmu yang mempelajari tentang segitiga, khususnya hubungan sudut dan sisinya dalam segitiga. Di sini ada 3 hal atau aturan yang erat hubungannya dengan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Bagaimana sih hubungan antara segitiga itu? Yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku. Ingat ya, segitiga siku-siku adalah sudutnya sebesar 90 derajat. Sinus, kosinus, dan tangen itu mempunyai rumus tersendiri, dan hari ini saya akan share ke kalian bagaimana trik cepat atau trik cara menghafal rumus tersebut. Untuk sin, aturan sin alfa bisa dirumuskan dengan kata-kata demi. Sedangkan cos alfa bisa dirumuskan dengan sami. Yang terakhir, tan alfa bisa dirumuskan dengan desa. Nah, kalian hanya menghafal sin demi, cos sami, dan tan desa. Apa itu demi, sami, dan desa? Perhatikan segitiga siku-siku di sini. Di sini saya mempunyai alfa, sudut alfa derajat. Di depan sudut alfa, saya beri nama sisi depan. Dan sisi AC saya beri nama sisi miring. Sedangkan sisi BC saya beri nama sisi samping. Jadi miring akan saya singkat dengan mi. Depan itu adalah de dan samping adalah sa. Jadi bisa dilihat di sini, sin adalah depan sudut dibagi dengan miring. Jadi sin demi. Cos adalah samping dibagi dengan miring yang disingkat dengan cos sami. Sedangkan tan alfa adalah depan dibagi samping, yaitu desa, tan desa. Untuk lebih memahami, mari kita berikan contoh soal. Berdasarkan segitiga siku-siku di samping, akan ditanyakan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Cara mencari sin alfa yaitu dengan rumus demi. Jadi kita bisa mengetahui sisi depannya, yaitu sudutnya alfa, di depannya ada 6. Jadi depan adalah 6. Miring, sudut miring, sisi miring yaitu 10. Nah, jadi sin alfa hasilnya adalah 6/10. Ini bisa disederhanakan, yaitu 6 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 10 bagi 2 adalah 5. Jadi sin untuk alfa segitiga tersebut adalah 3/5. Sedangkan cos alfa rumusnya adalah sami.
hasilnya adalah 10. 8 dan 10 juga bisa sama-sama dibagi 2, yaitu menjadi 4/5. Jadi hasil dari cos alfa adalah 4/5. Bagaimana dengan tangen atau tan alfa? Tan alfa seperti rumus yang tadi, yaitu desa depan dibagi dengan samping. Depannya berapa? Depannya tadi 6. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 8. 6 dan 8 juga bisa dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi jawaban dari soal yang tadi, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa adalah sin alfa 3/5, cos alfa 4/5, dan tan alfa 3/4. Dalam materi trigonometri, terdapat sudut istimewa. Berapakah sudut istimewa itu? Sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut istimewa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita bisa menghafal sudut istimewa itu tanpa susah payah menghafal ya, tapi dengan caranya yang cepat. Nah, kita di sini bisa menuliskan sin, di sini cos, dan di sini tangen atau tan. Caranya tanpa menghafal ya. Semua kita beri setengah. Kita beri angka setengah semua. Nah, setelah itu kita beri berurutan ya. Ini adalah akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Dari akar ini akan kita kalikan. Setengah dikali akar 0 adalah berapa? Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian setengah dikali akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1 adalah 1. Jadi semua yang dikalikan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Maka setengah dikalikan akar 1 hasilnya adalah setengah. Nah, bagaimana dengan setengah akar 2? Berhubung akar 2 itu kalau dihitung itu tidak bisa bulat ya. Jadi ini adalah nanti menjadi desimal, biarkan menjadi setengah akar 2. Begitu juga untuk sudut 60. Akar 3 itu juga bisa tidak bisa menjadi bulat. Jadi biarkan saja setengah akar 3. Bagaimana dengan setengah akar 4? Akar 4 jika diakarkan akan menjadi 2. Akar 4 adalah 2. Nah, 2 dikali 1 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi 90, sudut 90 sin itu adalah 1. Nah, untuk cos kita tidak usah menghafal lagi. Untuk cos kita tinggal ini setengah ya. Untuk cos kita tidak usah menghafal, tapi tinggal apa? Dibalik. Jadi cos 0 adalah 1 dari 90 dibalik ke depan. Untuk 60 adalah setengah akar 3. 45 berhubung walaupun dibalik tapi tetap. Jadi ini tetap juga setengah akar 2. 60 berarti kebalikannya 30. 1/2 atau setengah. Untuk 0 itu 90 yaitu cosnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan tan? Sama, tan juga tidak usah dihafal, tapi hanya perlu diingat konsepnya. Kalau tan, pada dasarnya tan adalah sin alfa dibagi dengan cos alfa.
Jadi tan adalah 0 ya. Tan 0 adalah sin 0 dibagi cos 0. Hasilnya 0 dibagi 1. Jadi adalah 0. Untuk tan 30 berarti sin 30 dibagi cos 30. Setengah dibagi 1/2 akar 3. Nah, ini harus dihitung dengan irasional ya, irasional. Jadi ini hasilnya nanti akan menjadi 1/3 akar 3. Kemudian untuk 45, tan 45 ini 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2, hasilnya adalah 1. Suatu bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Bagaimana dengan tan 60? Tan 60 adalah setengah akar 3 dibagi dengan setengah, jadi setengahnya hilang. Tinggal apa? Akar 3. Bagaimana dengan 90? Tan 90, 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisikan atau bisa disimbolkan dengan tak hingga. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang kuadran. Kuadran itu adalah sudut. Sudut itu terdiri dari berapa? Kalau sudut sempurna adalah 360, 0 akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, akan membentuk sudut 360 derajat. Dalam sudut sempurna ini akan dibagi menjadi 4 ruang atau 4 bagian. Bisa disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, nilai-nilai trigonometri ini untuk tandanya itu sesuai dengan di mana sudut itu terletak, plus minusnya ya. Jadi untuk kuadran 1, nilai sudut yang bernilai positif itu adalah semua sudut jika di cos, sin, dan tangen akan menjadi positif ya. Untuk kuadran 2 yang positif hanya sin. Sedangkan kuadran 3 yang positif hanya tan. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Nah, ini perlu diingat karena biasanya soal tidak hanya menanyakan sudut 0 derajat sampai 90 derajat, tapi juga ada sin 300 dan lain-lain. Nah, untuk penerapannya sekarang kita langsung ke contoh soal. Oh ya, untuk mengingat nilai positifnya, saya juga punya trik untuk menghafalnya ya. Untuk K1 itu plusnya semua, K2 plusnya sin, K3 plusnya tan, dan K4 plusnya cos. Nah, cara menghafalnya adalah dengan kata-kata ini. Semua sin, tan, cos. Atau kalau anak muda sekarang semua cinta kau. Nah, itu ya. Jadi untuk K1 itu semua, untuk K2 kuadran 2 plusnya adalah sin, dan untuk K3 plusnya adalah tan, dan K4 adalah cos. Semua sin, tan, cos ya. Untuk penerapannya kita langsung ke contoh soal ya. Soal yang pertama yaitu ditanyakan nilai sin dari 150. Berapakah nilai sin 150? Kita lihat 150 itu ada di kuadran berapa? 150 ada di kuadran kedua. Ada di kuadran kedua. Maka sin di kuadran kedua akan bernilai apa tadi? Positif. Jadi dia nilainya positif ya. Ini nilainya positif.
Nah, bagaimana dengan nilai sin? Berapa? Nah, berapanya ini kita bisa berpatokan pada dua sudut ini, yaitu 180 dan 360 derajat. Sin 150 itu ada di mana? Sin 150 itu ada di sini. Nah, di sini ya. Berapa? 150 itu kurangnya dari 80 berapa? Jadi 180 dikurangi 150, hasilnya adalah 30 derajat. Ini 150. Nah, jadi tadi ya, sin dalam kuadran 2 nilainya positif, sedangkan nilainya besarnya yaitu setara dengan 30 derajat. Berarti berapa 30 derajat? Yaitu setengah. Nah, itu cara mencari nilai sin di kuadran selain 1. Yang selanjutnya yaitu cos 135. Cos 135 juga ada terletak di mana? Di kuadran 2 ya. 150, 135 pasti agak ke sini. Nah, di sini. Jadi kalau 135 kurangnya berapa dari 180? Kurangnya sama dengan 180 dikurangi 135. Setara dengan berapa? 45 derajat. Nah, ini adalah 45 derajat. Kita tentukan positif negatifnya. Cos di kuadran kedua bernilai min. Jadi ini juga min. Tadi cos 135 setara dengan 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Nah, itu untuk 2 contoh soalnya. Nomor 3 ya. Cos 225 derajat. Nah, bagaimana dengan cos 225 derajat? Cos 225 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, ini ya, kuadran 3. Tetap kita patokannya ada di 180. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah 45 derajat. Nah, ini 45 derajat. Ini adalah sudut 225 derajat. Nah, cos di kuadran ketiga itu ada nilainya adalah min. Kenapa? Karena kuadran 3 yang plus hanya tan. Maka kita tulis min, ada di kuadran 3 min. 225 tadi setara dengan 45. 45 berapa nilainya? Yaitu 1/2 akar 2. Nah, itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal persamaan trigonometri. Yang pertama yaitu sin X sama dengan 1/2 akar 2 atau setengah akar 2. Untuk batasannya adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi semuanya melingkar. Kuadran 1 boleh, kuadran 2 dan kuadran 3 dan 4. Tapi ingat, di sini soalnya sin adalah bernilai positif ya. Di kuadran berapa sin yang bernilai positif? Kuadran yang bernilai positif sin adalah kuadran pertama dan kuadran kedua. Jadi kemungkinan ada di K1 dan K2. 1/2 akar 2. Jadi ada di mana? Di kuadran 1 yang bernilai setengah akar 2 adalah 45. Ada di kuadran 1 yaitu 45 derajat. 45 derajat. Sedangkan di kuadran 2 yaitu ya. Ini 0 dan 360. Ini 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat.
Yang ini adalah 45 tadi ya, kuadran 1. Yang kuadran 2, 45 berarti setara dengan ini, kurangnya dari 180 berapa? Ini 45 ya. 45 derajat. Maka sama dengan 180 dikurangi 45 derajat. Hasilnya adalah 135. Jadi setara dengan K2-nya adalah 135 derajat. Jadi penyelesaiannya, gimana penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Nah, langsung untuk soal kedua, yaitu akar 3 tan X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dulu persamaannya. Ini buat batasannya adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 360 derajat. X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita selesaikan aljabarnya dulu. Maka akar 3 tan bisa turun sini. X plus 1 akan kita pindahkan ke sini. Jadi min 1. Kemudian tan X di sini masih ada akar 3. Tan X sama dengan min 1. Ini akan menjadi pembagi, yaitu 1 min 1 per akar 3. Nah, ini adalah contoh bilangan irasional. Bagaimana caranya supaya rasional? Maka kita akan mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Min 1 kali akar 3 yaitu min 1 akar 3. Dan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka hasilnya adalah min 1 per 3 akar 3. Nah, untuk tan yang bernilai min 1 akar 3 ada di mana? Tan yang min, tan yang bukan positif, ini adalah wilayah tan yang positif, ini positifnya adalah tan. Maka yang min kemungkinan ada di K2 ya, K2 dan K4. Jadi yang senilai 1 per 3 akar 3, min 1 per 3 akar 3, kita kembali ke nilai sudut istimewa. Tan yang senilai dengan 1 per 3 akar 3 adalah tan 30. Jadi untuk K2-nya kita akan menarik garis ke sini senilai 30 derajat. Nah, 30 derajat berarti 180. Di sini ya. 180 dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah berapa? 150. Jadi ini adalah K2-nya adalah 150 derajat. Bagaimana dengan K4? K4, ingat ya, untuk patokan sudut yang kita pakai adalah 180 dan 360. Jika ada di kuadran 4, maka ini tadi kan setara dengan 30 derajat. Maka ini kita tarik 30 derajat. Nah, 30 derajat bisa dikurangkan, yaitu 360 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 330 derajat. Jadi ini di K4 adalah 330 derajat. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat dan 330 derajat. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan akar 3 plus 2 cos X sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat, maka X1 plus X2 adalah, jawabnya kita harus mengerjakan aljabarnya terlebih dahulu, yaitu
akar 3 plus 2 cos X sama dengan 0. Lanjut, 2 cos X sama dengan akar 3 ini adalah bilangan yang tidak mempunyai kawan. Jadi kita harus memindahkan ini ke ruas lawannya. Jika di sini positif, maka di sini menjadi negatif. Setelah itu, kita akan membiarkan cos X itu sendirian di sini. Maka 1/2 dia akan menjadi pembagi, yaitu min akar 3 dibagi 2, atau bisa dibentuk seperti ini, min 1/2 akar 3. Jadi kita harus menentukan cos X yang bernilai negatif dan 1/2 akar 3 itu ada di kuadran mana. Nah, kita lanjut ke kuadran K1, K2, K3, dan K4. Ini tadi yang plus adalah semua. Ini plusnya adalah sin. K3 plusnya adalah tan. K4 plusnya adalah cos. Jadi cos yang negatif itu kecuali K4 dan K1. Kecuali K1 dan K4 ya. Setelah itu berarti ada di mana? Di K2 dan K3. Setara dengan sudut apa? Sudut berapakah? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 ada di 30. Oh, maaf. Cos X 1/2 akar 3 ada di 30. Ada di sudut, istimewanya adalah 30 derajat. Maka kita akan menarik sudut 30 derajat dari sini. 30 derajat ke kuadran 2. Ini 30 derajat. Maka 180 bisa dikurangi dengan 30. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 180 dikurangi 30, hasilnya adalah 150. Ini untuk kuadran 2. Bagaimana dengan kuadran 4? Kuadran 3, maaf ya, kuadran 3. Maka kita juga akan menarik sudut 30 ke sini. 30 derajat. Nah, ini ya, 30 derajat di kuadran 3. Bisa dijumlahkan kalau kuadran 3, maka 180 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya adalah 210 derajat. Ini ada di kuadran 3. Ini adalah penyelesaian dari X1 dan X2. Bisa dikatakan 150 ya. X1 nya adalah 150 dan X2 nya adalah 210. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X1 plus X2? Maka tinggal kita jumlahkan, yaitu 150 derajat ditambah 210 derajat. Hasilnya adalah 360 derajat. Nah, itu adalah penyelesaian dari nomor 3. Dari semua pembahasan kita, saya rasa cukup ya. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga pertemuan hari ini atau pembahasan hari ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.